Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon. Seperti matahari yang selalu menyinari bumi, hai, aku Nami. Nah, selamat datang di Info Zodiak yang akan membahas seputar karir, asmara, suasana hati berdasarkan rasi bintangmu. Senang sekali hari ini Nami bisa menyapa kalian semuanya tentunya dalam Info Zodiak. Dan pada hari ini tentunya aku kepengen banget ceritain tentang hate level zodiak. Nah, di hate level zodiak kali ini tentunya aku bakalan sharing sama kalian seperti apa sih zodiak-zodiak ini kalau emosi, kira-kira kadar emosinya itu sampai berapa persen sih? Nah, tentunya aku akan bahas ini bersama dengan kalian. Jadi stay tune aja, langsung saja kita ke zodiak yang pertama. Oke, untuk zodiak yang pertama ada Aries. Oke, sebagai Aries, izinkan aku memperkenalkan diri. Ya, sahabat Eljon, aku adalah Aries. Dan biasanya Aries ini paling emosi banget kalau dia itu dibully. Ya, kita paling gak terima kalau misalnya dibully sama orang, apalagi kalau ngelihat orang lain ngebully orang lain. Dan kita paling gak terima kalau misalnya diri kita itu direndahin. Gak tahu kenapa ya, somehow mungkin karena sebagai Aries adalah zodiak yang pertama, pertama lahir ke bumi ya. Biasanya tuh kita berpikir bahwa we are perfect, kita sempurna kok. Dan maka dari itu kita sama sekali tidak menerima kalau misalnya direndahin. Nah, kadar emosinya itu biasanya yang gak marah-marah banget sih, karena terkadang Aries itu orangnya cenderung cuek. Jadi ya kadar emosinya cuman 99%. Nah, zodiak yang kedua ada Taurus. Nah, Taurus ini hampir sama dengan Aries karena lambangnya mereka itu sama-sama punya tanduk ya. Kalau Taurus itu kan dia lebih identik dengan kerbau. Nah, si lambang kerbau ini dia itu paling emosi banget kalau misalnya kalian sampai ngehilangin barang mereka. Udah ada belum dari kalian yang pernah menghilangkan barang dari pemberian Taurus? Aku harap jangan ya. Tapi karena kalau misalnya kalian udah, pasti bisa nebak dong mereka semarah apa, seemosi apa. Karena kalau dari pengalaman aku pribadi ya, apalagi sebagai seseorang yang pernah disayang oleh Taurus, nah cielah. Jadi sebenarnya Taurus itu tuh orangnya kan perhatian banget, caring banget. Dan dia kalau udah sayang sama satu orang, setia sama satu orang, dia akan memberikan segalanya. Nah, kalau misalnya dia udah memberikan barang, itu dijaga. Karena kalau sampai kalian hilangin, dia bakalan bete banget, dia bakalan emosi banget. Dan jangan harap baiknya bakalan lama atau baiknya bakalan cepet. Gak akan, pasti lama. Mereka tuh bener-bener kayak kalau ngasih barang itu selalu berpikir bahwa oke, ini adalah barang yang sangat spesial. Aku memberikan semua effortku yang aku akan berikan ke kamu. Jadi seperti itulah. Makanya barang yang dikasih sama Taurus sebisa mungkin dijaga. Nah, kadar emosinya atau level emosinya bisa dibilang ini 250%. Lebih tinggi kan dibandingkan Aries tadi, karena mereka sejujurnya meskipun kelihatan di luarnya itu cuek atau kadang suka ignorant, gak pedulian, tapi sebenarnya tuh mereka tuh pay attention to detail. Jadi mereka tuh benar-benar memperhatikan detail. Jadi jangan sampai kalian menghilangkan barang pemberian dari Taurus. Jangan sampai ya. Oke, moving on ke zodiak yang ketiga. Zodiak yang ketiga ini ada Gemini. Kayaknya kalau misalnya ngomongin tentang Gemini ini nggak ada habis-habisnya ya. Sebenarnya untuk zodiak Gemini ini mereka itu paling emosi kalau misalnya dicuekin. Dicuekin, nggak dianggap, emosi. Tahu kan kenapa? Sebenarnya tuh Gemini tuh anaknya kan suka jadi pusat perhatian ya. Dalam hatinya tuh kepengen jadi pusat perhatian, tapi kayak dari luarnya tuh kayak, enggak, sorry, aku nggak butuh perhatian. Tapi sebenarnya di dalamnya tuh dia butuh. Deeply dia tuh butuh banget, kayak craving for attention.
Nah, maka dari itu kalau kalian punya sahabat, teman berzodiak Gemini, pastikan kalian memberikan attention. Tidak harus fully, tapi ketika dia ngomong, didengerin. Ketika dia ngomong, ya ditanggepin. Lalu ketika dia berbicara apapun atau ketika dia melakukan sesuatu untuk kamu, dihargai. Karena ya sesungguhnya mereka tuh paling nggak suka kalau misalnya mereka tuh nggak dianggap, atau kalian kayak mungkin kita bukan berarti nggak menganggap dia ya, cuman mungkin karena lagi sibuk aja atau ada pekerjaan lain sehingga kita jadi nggak fokus ke dia. Nah, dia tuh kadang udah mulai uring-uringan atau mulai overthinking, aduh dia itu kenapa ya dia ngediamin aku. Nah, saran aku kalau misalnya kalian punya teman atau punya sahabat, punya kerabat, punya pasangan berzodiak Gemini, harus bisa lebih perhatian deh sama dia, dengerin. Dia lebih seneng banget kalau misalnya dihargain. Nah, untuk kadar head levelnya, kadar emosi dari zodiak Gemini ini ada 120%. Enggak begitu tinggi daripada yang Taurus tadi ya, karena kalau Taurus itu emang bener-bener paling emosi banget kalau misalnya barang-barangnya dihilangin. Sebaliknya kalau misalnya dari Gemini sih, ya menurut mereka kalau barang hilang, menurut mereka logikanya oh ya udah nggak masalah gitu kan, mungkin human error. Tapi mereka lebih kesel kalau misalnya kalian sampai cuekin dia. Jadi jangan sampai cuekin Gemini ya. Oke, lanjut ke zodiak yang keempat. Zodiak yang keempat ini ada Cancer. Cancer. Sepengalaman aku punya teman Cancer dan kebetulan aku punya adik yang zodiaknya Cancer. Cancer ini sangat-sangatlah peka. Sangat sensitif ya, sahabat Eljon. Jadi aku nggak tahu deh kalau menurut sahabat Eljon gimana? Relate gak sih kalian merasa, atau para Cancer yang sedang menonton merasa nggak sih kalau misalnya kalian itu anaknya sangat-sangat sensitif? Tapi sensitifnya bukan in a bad way ya, tapi in also a positive way. Jadi terkadang kalian merasa terlalu peka, terlalu bisa merasakan orang lain memikirkan apa, atau orang lain itu merasakan apa, tuh kalian paling terenyuh kayak gitu ya. Nah, untuk si Cancer ini, Cancer itu paling nggak suka banget kalau kalian sampai bikin mereka nunggu. Jangan pernah bikin Cancer itu menunggu. Dan apalagi Cancer itu paling emosi kalau misalnya kalian udah netapin nih, oke, di hari Senin ini kita mau pergi ya, kita mau jalan-jalan, kita mau ke sini, terus tiba-tiba di hari yang mendadak juga kalian kabarin, sorry ya, nggak jadi. Selamatlah kalian, dunia dan akhirat akan selalu dibenci oleh Cancer. Cancer tuh nggak suka banget kalau misalnya kalian tiba-tiba langsung batalin janji. Karena kenapa? Mereka itu tipikal orang yang juga nggak prepare gitu. Oke, hari ini aku mau pergi sama si A, jadi aku akan saving waktu aku. Dan ketika mereka udah save waktunya buat kalian, terus kalian tiba-tiba batalin begitu aja. Ya, kayaknya hanya sekedar kirim GoFood untuk say sorry aja kurang gitu ya. Jangan cuman kirim GoFood aja, kalau perlu kamu samperin, samperin ke rumahnya, samperin ke kantornya, samperin ke tempat kerjanya, langsung ajakin buat main. Karena mereka nggak akan pernah luluh kalau misalnya kalian bener-bener langsung membatalkan schedule yang udah kalian rencanakan bersama, atau kalian bikin mereka nunggu lama. Cancer orangnya nggak suka banget. Dan untuk hate levelnya, kadar emosinya itu bisa sampai 300%. Wah, 300%. Jadi buat para teman-teman zodiak yang punya teman atau pasangan seorang Cancer, jangan sampai bikin dia nunggu lama ya. Harus bisa sabar-sabar, harus bisa play smart ya bosku. Jangan sampai kalian bikin si Cancer ini bete. Susah banget deh buat balikin ke mood awalnya. Oke, moving on ke zodiak yang kelima. Di zodiak yang kelima ini ada Leo. Sebagai Leo ini kan dia adalah singa ya lambangnya.
dia itu born as a leader. Bagaimana seperti kawanan singa aja, singa tuh kayaknya kasta paling utama gitu kan kalau misalnya di perhewanan ya. Nah, si Leo ini paling tidak suka kalau misalnya kalian tanya-tanya tentang kehidupan pribadinya. For example, sebagai contoh, kalian tanya aja sesimpel, kapan nikah? Please, ketika kalian kayak gitu, buru-buru minta maaf, buru-buru menjelaskan sama Leo, maksud aku nggak gitu kok, maksud aku cuma nanya biasa aja sebenarnya, untuk nyantai-nyantai aja. Karena kenapa? Itu terlalu private banget buat seorang Leo. Kalian itu kayak terlalu masuk kayak apa sih nih? Kok nanya-nanyanya udah berlebihan, nanya kapan nikah lah, atau enggak kalian nanya tentang nyokap lu kemarin yang ini gimana, atau gimana, atau enggak adik lu bukan yang ini ya, kemarin mantan lu itu yang ini gak sih, yang suka kunciran itu atau yang rambutnya gondrong tuh dia gimana kabarnya, kamu sekarang masih pacaran gak sih sama ini, kamu sekarang lagi deket sama siapa? No. Leo itu sebenarnya orang yang sangat easy going ya menurut aku. Sepengalaman aku berteman dengan Leo tuh benar-benar asik banget. Dan saking asiknya terkadang itu kita sampai lupa ya kalau sebenarnya mereka itu punya batasan. Mereka tuh kalau berteman atau hangout, meskipun dia cair ke mana saja atau ke siapapun, dia itu tetap punya batasan. Ya, teman main, like business is business and friends is friends. Jadi kalau misalnya kita berbisnis, kita hang out, it's okay, kita friend, berteman seperti biasa, tapi jangan harap kalian bisa mudah untuk mengetahui kehidupan pribadinya dan cukup pintar untuk menutup rapat-rapat segala rahasia dan segala kehidupan pribadi yang mereka punya. Mereka tuh bener-bener orangnya bisa memisahkan lah mana yang memang ini personal dan mana yang memang ini untuk di luar, di halayak umum. Dan untuk kadar emosinya ya, kadar emosi dari seorang Leo, kalau misalnya kalian sampai kepo, tanya-tanya tentang private life-nya dia, head levelnya adalah 500%. Jadi aku pada hari ini tentu sudah mengingatkan kalian, jangan sampai kalian tanya yang begitu detail tentang kehidupannya. Apalagi kalau misalnya kalian ada yang pengen ngedeketin zodiak Leo gitu kan, jangan sampai terlalu detail untuk tanyain kehidupan pribadinya. Easy going aja, karena Leo memang anaknya easy going, dan kapan dia mau sebenarnya untuk cerita, dia bakalan langsung kok cerita sama kamu tanpa harus kamu bertanya. Nah, itulah dia tadi hate level dari masing-masing zodiak berdasarkan karakteristiknya. Tadi kita udah bahas 5 zodiak pertama ya. Dan ingat, sahabat Eljon, tidak semuanya itu relate. Jadi don't take it very seriously, jangan terlalu serius-serius banget. Karena ada beberapa memang zodiak itu yang mungkin relate banget nih sama kita, tapi ada juga yang enggak. Jadi buat dari kalian yang nonton, aku kepengen tahu sebenarnya valid gak sih? Kalau misalnya kalian ngerasa valid atau enggak, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, that's it sahabat Eljon, terima kasih banyak sudah nonton ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like and subscribe dan komen di bawah kalau misalnya kalian ada rekomendasi-rekomendasi untuk info-info zodiak yang menarik-menarik gitu, yang bisa kita bahas bareng-bareng. Saksikan terus info zodiak hanya di channel YouTube Eljon Media. Dan saya Nami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Hai, saya Putri Anggreni, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.